Halo teman-teman, kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama saya di channel penuntut ilmu fisika, instrumentasi and control, serta penuntut Thalibul Ilmi ilmu agama Islam ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ilmu matematika dasar ya, yaitu ilmu kalkulus, dimana kita sedang membahas bab pendahuluan atau bab 0. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai bab 01, 0 dan 02 ya, yakni berbagai macam bilangan, diperkenalkan bilangan-bilangan ya, di situ himpunan-himpunan bilangan real dan bilangan kompleks, serta ada bab 0.2 yakni sedikit tentang logika matematik ya. Kita telah bahas mengenai cara-cara pembuktian, metode-metode pembuktian teorema-teorema matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 0.3 ya, yakni persamaan, pertidaksamaan, dan nilai mutlak. Mungkin karena ini terlalu panjang ya, jadi saya akan coba membahas perbagian-perbagian ya, yakni di sini pada kesempatan kali ini saya akan coba men-sharing mengenai apa itu persamaan. Oke, kita mulai saja ya. Jadi di sini ada dasar-dasar persamaan ya. Definisi pertama, dari definisinya, persamaan itu adalah sebuah ungkapan matematika ya, di sini dalam bentuk simbol yang menyatakan dua hal itu sama persis atau persis sama, yakni simbolnya itu digunakan dengan simbol lambang garis yang horizontal ya, garis horizontal, dua garis horizontal seperti ini ya, simbol sama dengan lah, seperti itu ya, simbol sama dengan. Jadi setiap persamaan pasti ada simbol sama dengannya. Yang ini memiliki definisi bahwa ungkapan sebelum simbol dari simbol ini, simbol sama dengan ini, dan ungkapan yaitu yang ada di ruas ini ya, di ruas kiri, dan ungkapan yang ada di ruas kanan itu didefinisikan sama persis. Contohnya di sini ada perkalian 2 dikali 4 itu sama dengan 8 ya. Maka di sini apa yang ada di ruas kiri ini dengan apa yang ada di ruas kanan itu sama ya. Yakni 2 kali 4 itu ya emang sama dengan 8 gitu, seperti itu. Terus contoh lain, 1 tambah 9 sama dengan 10, sama seperti itu, konsepnya seperti itu juga. Jadi itu dinamakan dengan persamaan non variabel ya. Di sini tidak muncul variabel-variabel. Di sini muncul angka-angka saja dan simbol sama dengan saja ya, seperti itu. Dan juga simbol operasi matematika kali bagi tambah kurang ya. Oke, seperti itu. Atau di simbol yang lainnya ada operasi-operasi yang lain, matematika yang lain seperti pangkat, akar kuadrat ya, seperti itu ya. Jadi pasti ada simbol sama dengannya. Itulah yang dinamakan dengan persamaan. Oke, kita masuk ke contoh ya, biar lebih mengena penjelasannya. Saya coba contohkan dengan sebuah contoh kasus seperti berikut, yakni ibu membeli ikan ya 2 kg pada waktu pagi, dan ibu tersebut membayar sebesar Rp5.000 untuk membeli 2 kg ikan. Jadi di sini pertanyaannya adalah berapa harga ikan per kilogram ya di sini. Jadi harga ikan per kilogramnya itu berapa sih? Kita coba cari ya. Kita misalkan dulu pertama, harga ikan per kilogram itu adalah kita misalkan dengan lambang atau dengan simbol M, huruf M seperti ini. Jadi ungkapan matematikanya untuk persamaan yang dibutuhkan adalah 2 kg dikali M ya, sama dengan ibu membayar 5.000 ya, seperti itu, Rp5.000. Jadi di sini nilai M nya adalah 5.000 dibagi 2, atau sebesar Rp2.500 ya, rupiah per kilogram ikan ya, seperti itu. Jadi kita dengan konsep persamaan ini kita bisa
mengetahui harga dari 1 kilogram ikannya adalah 2.500 ya, seperti itu. Oke, kita berikan tanda kotak dulu. Lanjut ke kasus yang kedua ya, lanjutan dari kasus yang pertama. Jadi jika diasumsikan tidak adanya perubahan harga ikan ya, kemudian pertanyaannya adalah berapa yang harus dibayar apabila pada sore hari ibu tersebut berbelanja lagi ikan sebanyak 3 kg ya. Berbelanja lagi si ibu tersebut dengan ikan seberat 3 kg. Jadi berapa harga yang harus dibayarkan? Maka di sini karena kita telah mengetahui harga per kilogram ikannya adalah 2.500, maka harga yang harus dibayar ya, harga yang harus dibayar adalah 3 kg dikali M ya. M nya tersebut adalah 2.500, seperti itu, 2.500 ya. Atau kita bisa balik ungkapannya, 2.500 per kilogram dikali 3 kg yang dibeli ya, 3 kg ikan, seperti itu. Ini 2.500, ini ada satuannya ya, 2.500 rupiah per kilogram, rupiah per kilogram dikali dengan jumlah ikan yang dibeli, yakni 3 kg ya, seperti itu. Satuannya kita coret, maka hasilnya adalah harga yang harus dibayar 7.500 ya, seperti itu. Nah, di sini kita munculkan konsep apa yang dinamakan dengan variabel. Pada lanjutan contoh kasus ini kita munculkan konsep yang dinamakan dengan variabel, yakni pada contoh yang kedua lanjutannya itu ada variabel ya. Di sini variabel adalah sebuah nilai yang selalu berubah-ubah ya, sebuah nilai yang tidak tetap ya, yang tidak tetap ya, atau berubah lah, kita tulis berubah, yang dapat berubah ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya koefisien. Ini nilainya bisa tetap, bisa juga berubah bagaimana kasusnya ya. Nilainya umumnya tetap, nilainya tetap. Jadi di dalam kasus yang kedua ini kita memiliki perubahan, yakni yang berat ikan yang dibeli ya, kita lambangkan dengan X ya. Di sini kita lambangkan dengan X adalah berat ikan yang dibeli, satuannya kilogram ya. Kemudian ada setelah berat ikan yang dibelinya berubah, di sini harga yang harus dibayar pun berubah ya. Di sini variabel yang kedua adalah harga yang harus dibayar. Ini satuannya yaitu rupiah ya, satuan uang rupiah. Kemudian selain itu, ini kita lambangkan dengan huruf Y, simbol ya, ini X dan Y ini adalah simbol variabel. X dan Y itu adalah variabel. Sementara yang tadi nilainya tetap ya, yang kita telah lambangkan dengan M,
M. Di sini nilai tetap ya, nilai tetap itu adalah koefisien seperti itu ya. Jadi apabila kita tuliskan persamaannya, yaitu harga yang harus dibayar itu adalah nilai harga per kilogram ikan dikali berat ikan yang dibeli dikali X ya, seperti itu, M dikali X. Nah, ini adalah persamaan yang ada pada kasus ini. Jadi tadi apabila kita membeli ikannya, ini kan M nya 2500 ya, dan diasumsikan tetap, kita membeli 2 kg, maka harga yang harus dibayarkan adalah 5.000 rupiah. Kemudian apabila kita membeli X nya itu adalah 3 kg, 2.500 dikali 3, maka harga yang harus dibayar adalah 7.500 ya. Kemudian apabila kita membeli 4 kg, itu 2.500 dikali 4 ya, maka harga yang harus dibayar adalah 10.000. Jadi kita bisa membuat sebuah tabel yang berisi dua variabel X dan Y ya, variabel X dan Y, dan memasangkan angka-angka atau nilai-nilai yang cocok untuk suatu X menghasilkan Y seberapa gitu. Kita bisa buat tabel seperti ini dan kita bisa petakan ya. Apabila kita membeli ikannya 0 kg, berarti kita tidak membayar apapun ya, seperti itu. Apabila kita membeli 1 kg, berarti kita membayar 2.500. Apabila kita membeli 2 kg, berarti kita membayar 5.000. Apabila kita membeli 3 kg, berarti 7.500 yang harus kita bayar. Apabila kita membeli 4 kg, berarti 10.000 ya, dan seterusnya ya. Inilah yang dinamakan dengan variabel. Nilainya bisa berubah ya, bergantung dengan kebutuhan. Jadi di sini apabila kita gambarkan ya secara grafik, maka grafik yang muncul adalah seperti ini nantinya, dengan sumbu X ini mewakili berat ikan ya, dan sumbu Y mewakili maaf ya, kita tulis satuannya berat ikan kilogram, sumbu Y ini rupiah ya satuannya, besar harga yang harus kita bayar, atau disingkat ya RP, rupiah ya, rupiah. Misalkan satu satuannya ini adalah 1 kilo ya, satu satuan dari kotak ini 1 kilo, berarti di sini 1, 2, 3 kilo ya, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo. Kemudian apabila kita tuliskan di sini satu satuannya adalah 2.500 ya, jadi ini 2.500, ini 5.000, ini 7.500, satu satuannya karena satu satuannya 2.500, ini 10.000, dan terus selanjutnya ini 12.500, dan seterusnya ya sampai ke atas. Dan kita bisa masangkan apabila kita tidak membeli apapun, berarti di sini kita rubah dulu ya, titik-titiknya kita tulis dengan warna merah. Apabila kita tidak membeli ikan, berarti kita tidak membayar apapun ya. 0, 0, kita titik di sini, berarti X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kemudian apabila kita membeli ikan 1 kg, maka ini titiknya di sini ya. Kita, karena titik X nya adalah 1, maka ini ke atas 1 ya, maaf ya, ke sampingnya bergeser 1, kemudian ke atasnya bergeser sampai 2.500 ya, sampai sini, karena titik pasangan datanya adalah 1 dan 2.500, seperti itu. Kemudian apabila kita membeli 2 kg ikan si ibu tersebut ya, maka dia harus membayar sebesar 5.000 rupiah ya. Maka di sini harga yang harus dibayar 5.000 saat membeli ikan 2 kg. Nah, berarti ini di sini datanya, dan begitu seterusnya. Apabila kita beli 3 kilo, maka 7.500,
apabila membeli 4 kilo maka 10.000 ya, dan begitu seterusnya. Dan dari sini kita bisa tarik garis ya, garis lurus. Kita bisa tarik garis lurus yang melewati semua titik-titik ini ya, seperti itu. Kita tarik lurus dan kita bisa sebutkan, tuliskan persamaannya, yakni 2500 dikali X ya, seperti itu. Nah, dengan Y variabel, X variabel, dan 2500 ini adalah koefisien, seperti itu ya. Itu kasus apabila si ibu tersebut tidak memiliki hutang atau tidak memiliki kembalian pada hari sebelumnya, tidak memiliki uang yang tersimpan di si pedagang. Jadi kasus ini adalah kasus khusus ketika si ibu tidak memiliki hutang ataupun tidak memiliki piutang dari si penjual ikan. Namun apabila si ibu tersebut memiliki hutang ya, maka ketika misalkan dia memiliki hutang 3.000 ya di sini, maka persamaan ini akan ada perubahan ya. Persamaan Y sama dengan X ini akan berubah, Y sama dengan M dikali X. Apabila si ibunya memiliki hutang, maka di sini ada tambahan lagi nilai yang harus dibayar ya, harga yang harus dibayar. Misalkan dia memiliki hutang 3.000, maka dia di sini persamaannya menjadi seperti ini ya, Y sama dengan M dikali X tambah 3.000, seperti itu. Dan apabila kita tuliskan tabelnya, maka di sini ketika X sama dengan 0, maka dia harus membayar Y sama dengan 3.000. Kemudian apabila dia membeli 1 kg ikan, maka yang harus dibayar adalah 5.500 ya. Apabila membeli 2 kg ikan, maka yang harus dibayar adalah 8.000 ya, 8.000. Dan apabila membeli 3 kg ikan, maka di sini si ibu tersebut harus membayar 10.500 ya, 10.500, dan begitu seterusnya ya, yakni dihitung X nya itu seperti ini, 4, berarti kan Y sama dengan 2.500 dikali X ya, dikali X tambah 3.000. Ketika Y sama dengan 4, maka ini 10.000 tambah 3.000 berarti 13.000 ya di sini yang harus dibayar si ibu. Ini apabila si ibu memiliki hutang ya, kepada si penjual sebesar 3.000 rupiah, seperti itu. Jadi nanti grafiknya pun akan terjadi perubahan ya, akan terjadi perbedaan grafiknya, yakni jadi seperti ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X nya, X ini sumbu Y, satuan yang X adalah kilogram, satuannya Y adalah rupiah ya, rupiah. Ketika X sama dengan 0 ya, di sini ya, ketika X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika X sama dengan 0, si ibu tersebut sudah harus membayar 3.000 rupiah ya di sini. Misalkan kita tuliskan di sini 3.000, sehingga ketika si ibu membeli 1 kg ikan, maka dia harus membayar 5.500 ya, berarti sekitar di sini, karena di sini satuannya adalah 2.500 ya. Kita rubah warnanya biar lebih jelas. Di sini titiknya yang pertama itu yang titik 0, X sama dengan 0, Y nya sama dengan 3.000. Ketika X sama dengan 1, Y nya sama dengan 5.500. Ketika X sama dengan 2, Y nya adalah 8.000 ya, itu sekitar 5.000, 7.500, berarti sekitar di sini. Begitu seterusnya ya. Jadi
grafiknya ini ada pergeseran dari yang sebelumnya melewati titik 0,0 ya, X0 Y0 dilewati. Kalau si ibunya memiliki hutang, maka titik 0,0 nya ini tidak dilewati ya, titik ini tidak dilewati oleh garis yang baru ini. Dengan menuliskan persamaannya, Y sama dengan 2500X ditambah 3000. Nah, itu apabila si ibu memiliki hutang ya. Ada juga kasus di mana si penjual itu memiliki hutang terhadap si ibu. Contohnya ketika si ibu di hari sebelumnya berbelanja, dia memiliki kembalian yang belum diberikan kepada si ibunya ya. Si penjual itu memiliki kembalian yang harus diberikan kepada si ibu. Maka di sini persamaannya akan berubah ya. Apabila kembalian di hari sebelumnya itu ada 3000, maka di sini persamaannya jadi Y sama dengan M dikali X dikurangi 3000 ya, seperti ini. Jadi di sini si penjual lah yang memiliki hutang terhadap si ibu. Maka ketika si ibu datang ke tokonya si penjual, untuk yang ini, untuk yang si penjual memiliki hutang, maka di sini ketika X sama dengan 0 ya, si ibu tersebut ketika datang kepada si penjual, misalkan dibayar ya sama si penjualnya, maka si ibu malah menerima uang 3000 rupiah, sehingga ketika X sama dengan 0, Y nya sudah Y nya berada di minus 3000 ya. Y nya di 3000, minus 3000. Kemudian ketika X sama dengan 1, Y nya minus 500 ya. Artinya si piutang si penjual ini ketika si ibu tidak membeli ikan, tetap minus 3000 ya uangnya dia yang ada di si penjual. Kemudian ketika si ibu membeli ikan 1 kg, maka piutangnya itu tinggal 500 ya. Selanjutnya ketika si ibunya membeli 2 kg, maka si ibu hanya membayar sebesar 2000 ya, seperti itu. Karena sumbunya ini mewakili harga yang harus dibayar oleh si ibu kepada si penjual, sehingga ketika harga yang harus dibayarnya itu adalah minus, maka itu artinya si ibulah yang harusnya mendapatkan uang ya, seperti itu. Dan ini terus ya sampai seterusnya, sehingga grafiknya pun akan berubah menjadi seperti ini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X nya, yakni di titik X sama dengan 0 ya, si ibu memiliki piutang minus 3000 di sini. Berarti ada di bawah, dari bawah ya ininya mulainya. Di sini misalkan minus 500 nya ketika si ibu beli 1 kg. Ketika si ibu membeli 2 kg ya, si ibu hanya membayar sebesar 2000. Contohnya di sini misal 2000 ya. Jadi seperti ini grafiknya. Nah, ini persamaan grafiknya adalah Y sama dengan 2500 dikurangi 3000. Seperti itu ya konsepnya. Sehingga yang namanya persamaan untuk kasus ini disebut dengan persamaan linear yang memiliki bentuk umum seperti berikut ya. Y sama dengan M dikali X plus C. Nah, seperti ini, dimana X dan Y nya adalah variabel, X dan Y adalah variabel yang nilainya bisa berubah-ubah ya. Kemudian M adalah koefisien, nilainya tetap ya, koefisien, dan C adalah konstanta ya di sini. Dalam kasus yang tadi berarti itu adalah hutang ataupun piutangnya si ibu kepada si penjual ya, seperti itu.
Oke, ini baru yang namanya dengan yang dinamakan dengan persamaan linear ya. Saya coba tambahkan pembahasannya. Kita lanjut ke pembahasan persamaan kuadratik ya. Jadi kita telah mengenal tadi variabel y itu bergantung, yaitu harga yang harus dibayar dari sebuah dari yang harus dibayar sama si ibu terhadap penjual ikan itu bergantung terhadap satu variabel x ya, dimana x ini mewakili jumlah ikan yang dibeli oleh si ibu, berat ikan yang dibeli oleh si ibu, tambah c. Ini adalah linear, persamaannya linear, yaitu berbentuk garis lurus ya, yang seperti telah dijelaskan di halaman sebelumnya. Seperti ini ya, grafiknya muncul adalah grafik garis lurus, sehingga dinamakan dengan persamaan linear ya. Kemudian kita juga mengenal apa yang dinamakan dengan persamaan kuadratik, yang bentuknya adalah seperti berikut ya. Bentuk umumnya persamaan kuadratik adalah y sama dengan a dikali x kuadrat tambah b dikali x tambah c, dimana tetap ya x dan y adalah variabel kemudian a dan b ya, di sini a dan b adalah koefisien ya, koefisien a untuk koefisien kuadratik ya, dan b koefisien yang linear, yang koefisien x kuadrat a nya, b koefisien dari x, sedangkan c disebut konstanta, sama disebut konstanta. Seperti itu. Ini bentuk umumnya. Contohnya misalkan kita contohkan x kuadrat adalah y. Seperti ini ya. Maka di sini kita tarik akar kuadrat ya. Kita tarik akar kuadrat. Maka ini akan menghasilkan ini akar dari 9, akar dari y ya. Kita menghasilkan tanda plus dan tanda minus. Sama seperti ini ya. Ketika x kuadrat sama dengan 9, maka nilai x itu memiliki dua penyelesaian ya, yakni 3 dan minus 3 ya. Sini. Sedangkan akar untuk 9 apabila kita hitung ini adalah 3 ya. Jadi nilai x-nya ada dua macam. Ada dua ya nilai x-nya, yaitu 3 dan min 3. Karena apa? Karena 3 dikali 3 sama dengan 9 sama ya. Min 3 dikali min 3 sama dengan 9. Jadi apabila kita masukkan x kuadrat sama dengan min 3, x-nya sama ya, hasilnya 9. Seperti itu. Jadi di sini apabila kita mengakarkan suatu bilangan ya, maka hasilnya itu ada bagian positifnya dan bagian negatifnya ya, bagian positif dan bagian negatif. Jadi ada x1 atau x2 sama dengan plus minus akar dari y ya, akar dari y, seperti itu. Kemudian apabila di sini berbentuk x sama dengan berbentuknya adalah dalam kurung x minus a ya kuadrat sama dengan y, maka ini bentuknya adalah x kuadrat kemudian min 2ax ya plus a kuadrat, atau kita jangan menggunakan huruf a ya, kita pakai lambang simbol yang lain agar tidak tertukar dengan yang ada di bentuk umumnya. Kita lambangkan dengan x1 ya, atau jangan x1 karena nanti akan lebih membingungkan lagi.
kita lambangkan dengan L. X min L dikuadratkan sama dengan Y ya. Maka di sini X kuadrat dikurangi 2L dikali X ditambah L kuadrat ya. L kuadrat sama dengan Y. Nah, seperti itu. Maka di sini A nilai koefisiennya A nya sama dengan 1 ya untuk kasus yang ini. B nya adalah minus dari 2L, sedangkan C nya konstantanya adalah L kuadrat ya. Seperti itu. Kemudian apabila kita memiliki X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2, misalkan ini adalah Y sama seperti yang tadi, maka di sini X kuadrat dikurangi 2 dikurangi X1 kali X dikurangi X2 kali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan Y ya. Maka di sini X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dikali X tambah X1 dikali X2 sama dengan Y. Seperti itu ya. Maka apa yang bisa kita lakukan ya ketika kita memiliki persoalan misalkan X dikurangi 2 X tambah 3 misalkan ya sama dengan Y. Maka di sini X kuadrat ditambah X dikurangi 6 ya. Maka bentuk persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6 ya, seperti itu. Dan nanti kita bisa petakan ya, mungkin akan dibahas pada pertemuan sebelumnya ya, cara memetakan membuat grafik dari persamaan kuadrat ini. Sampai sini dulu pada kesempatan kali ini, saya cukupkan sekian ya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya sendiri ya, bagi saya dan juga umumnya bagi teman-teman semua, bagi kawan-kawan semua. Saya tutup ya, bye bye.